Selamat datang di Java Basic Tutorial yang ke-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materinya adalah pembahasan arrays, sekarang sort tapi reverse sort. Kalau sort yang pada tutorial yang lalu adalah ascending sort, sekarang kita mau membahas mengenai descending sort. Ascending dari kecil ke besar, kalau descending dari besar ke kecil, jadi urutannya dibalik. Oke. Ada dua cara. Yang pertama adalah kita harus memahami bahwa data type yang kita gunakan untuk A-list adalah primitive integer. Sedangkan primitive integer ini, dia memang semua primitive data type itu diunggulkan dari sisi performance, dari sisi speed ya, dan penggunaan memori. Namun untuk dari sisi manipulatif data, dia terbatas, sangat terbatas. Sehingga kita harus menggunakan yang disebut dengan type class atau integer object. Ini tulisannya dirubah integer begini. Ini adalah integer object. Nah, integer object memungkinkan kita untuk memanggil kelas yang lain, built-in classes yang ada di Java. Nah, ini kita pakai keyword import java util.collections. Collection ini nggak bisa untuk primitive type. Jadi dia bisanya cuma untuk class type atau integer object. Nah, di sini kita bisa tambahkan argumennya collections, class collection dot, kita panggil metodenya namanya reverse order. Ya. Jadi ini class arrays dot, metodenya adalah sort. Di dalam argumennya kita sebut nama list yang akan kita sort. Kemudian argumen yang kedua, kita beri argumen yang kedua adalah nama class collections. Dan kita panggil metode yang namanya reverse order, buka kurung tutup kurung, lalu tutup kurungnya ini ditutup semuanya. Oke. Coba kita run sekarang. Ini sama ya, printoutnya ini sama, hanya ini kita tambahkan kata-kata a list arrays sort ya, supaya nggak bingung. Oke, kita lihat hasilnya. Oke, a list arrays sort. Oke, 9422 dari besar menurun ke kecil. Oke. Kalau kita hilangkan ini, argumen yang keduanya, argumen ini bisa. Hanya bisa untuk integer object atau object type. Dia nggak bisa primitive data type. Int, oke, arrays sort bisa, tapi ascending. Oke, sekarang kita sudah panggil ini import Java utility collection. Kemudian kita tambahkan di sini argumennya collections dot reverse order error. Nggak bisa. Kenapa? A list adalah primitive integer. Jadi ini harus menjadi object, integer object. Yang membedakannya begini tulisannya, hurufnya capitalize, huruf utamanya besar, mana ditulis integer. Run sekali lagi. Descending. Oke. Gimana kalau dalam satu keadaan yang saya nggak bisa merubah? Saya tidak diperbolehkan merubah. Mungkin kita karena ngambil dari paket yang lain atau whatever lah, kita tidak diperbolehkan merubah. Maka sortingnya kita lakukan manual. Atau at least kita manipulate secara manual. Kita bisa pindahkan ke integer object. Kita sebut aja blist, sama dengan kita manual dulu ya, kopinya itu sama dengan kita mau jumlah elemennya sama, artinya new, kan ini mau dijiplak, mau diduplicate istilahnya, integer, kemudian di sini lengthnya berapa, 1, 2, 3, 4, 5, length bukan index ya, 5. Oke, berarti akan ada 5 elemen di list. Cara lain kita bisa tulis, kalau kita nggak tahu di sini ada berapa elemen, kita bisa tulis alist.length. Ya. Oke, otomatis di sini akan jumlah elemen yang ada akan keluar di sini. Alright. Kemudian di sini ya kita akan minta untuk nge-sort blist, bukan nge-sort alist. Jadi di sini kita bikin satu lagi aja di bawah sini. Kita bikin satu lagi aja. System out print line
Ini adalah blist arrays sort, ini dengan collections reverse order. Ya ini cuman labeling aja ya. Kemudian kita kerjain di sini, kita pakai fornya sama integer I sama dengan 0. Oke, I kurang dari blist.length I plus system out print line blist index I. Oke, kemudian ini memalukan. Alright, kita run. Look, what? Kok jadi 000? Lihat, ini ascending, benar. Ini kok tulisannya jadi 00000? Ada apa ya? Karena kita di sini baru cuman menampilkan isi elemennya. Kita belum mindahkan, belum mengcopy. Jadi kita harus copy dulu di dalam sini. Bisa. Kita nambahkannya begini. blist I sama dengan alist I. Oke. blist I index 0, dia akan manggil alist index 0. Pindah. Dan seterusnya. Sekarang oke. Sama. Ya, sama. Sudah dalam keadaan tersort karena kan kita udah sorting di sini kan. Kita udah list ini udah dalam keadaan tersort. Jadi mindahnya juga otomatis tersort, nggak ngacak seperti semula. Alright. Baru kita bisa panggilkan method untuk reverse. Yaitu dia kita pakai class arrays.sort. Argumennya adalah blist. Argumen yang kedua adalah collections.reverse order. Oke, biar nggak buang waktu, ini kita copy paste aja yang ini. Alright, di sini pas, cuman jangan lupa untuk merubah ini bukan alist tapi ini blist D, dan ini adalah B. Run. Oh, ini ada error apa? Oh, ini ada satu kurung yang belum ketutup. Oke. Run. Hati-hati itu kurung-kurung. Lihat. blist array sort descending. Ya, kita sudah bisa menggunakan collection reverse. Kenapa? Karena kita telah memindahkan dari primitive integer ke integer object. Setelah kita pindahkan, baru kita panggil collection reverse order. Collection reverse order. Oke. Ada cara satu lagi. Tapi ini saya harus hapus dulu biar nggak tambah bingung. Oke. Ada cara satu lagi. Dalam keadaan saya tidak diperbolehkan menggunakan integer object. Jadi saya tetap harus menggunakan integer yang primitive type. Kita pindahkan dari sini ke sini, sama ini length-nya. Tapi kita balik. Mindahinnya itu dibalik. Ini dalam keadaan tersort, tapi ini udah dibalik. Perhatikan ini. Oke, kita akan bilang dulu ke sini system out print line. Oke, blist terbalik. Jadi bukan descending, tapi terbalik, maka hasilnya akan descending. Nah, ini kita memanipulate. Ini nggak bisa, ini harus juga dirubah menjadi int ya, int. Integer j, kita create satu variable lagi j dan kita kasih assign value 0.
Saya berusaha ngejelasin ini semudah mungkin, mudah-mudahan nggak confuse. Mestinya ini materi advance tapi nggak apa-apa. Okay. Integer I sama dengan A-list. Oke, A-list. Sumbernya kita mau ambil dari A-list dot length minus 1. Okay. Kemudian dari, ini from kan, selalu from, ke I lebih besar dan sama dengan 0, di mana I minus minus. Jadi bukan nambah, berkurang. Okay. Apa ini? A-list length minus 1. Kenapa mesti ada minus 1? Ingat bahwa length itu adalah jumlah elemen, sedangkan indeks dimulai dari 0. Jadi kalau length-nya 1, 2, 3, 4, 5, maka indeks kelima itu nggak ada. Karena indeksnya itu adalah 0, 1, 2, 3, 4. Indeks 4 itu adalah elemen kelima. Maka otomatis di sini kita ingin bilang integer I dimulai dari elemen kelima dikurangin 1. Sehingga kita bisa mendapatkan angka 4. In which angka 4 itu adalah indeks terbesar. Kemudian nyampe kemana? Jadi dari indeks 4 nyampe ke indeks 0. Indeks sama lebih besar atau sama dengan 0. Okay. Kemudian metode iterationnya bukan increment, dibalik, decrement. Jadi bukan I++, tapi I minus minus. Jadi 4, 3, 2, 1, 0. Oke. Selesai. Alright. Sekarang body loop-nya apa? B-list, right, yang baru kita create itu, J yang kita assign value 0 ini sama dengan A-list I. A-list I ini akan dimulai dari angka berapa? Elemen dikurangin 1, yaitu dia 4. Dia akan memulai dari 4. Sedangkan J memulai dari mana? Dari 0. Jadi J0 sama dengan I4. Jadi B-list 0 sama dengan A-list indeks keempat. Nah, gitu cara baliknya. Gitu cara ngakalinnya. Kemudian kita print system out print line B-list J, bukan I, J. Kemudian plus. Jadi setiap kali ngeloop, J yang tadinya 0 ini, di loop yang berikutnya, J-nya berubah dari 0 akan menjadi 1, akan menjadi 2, akan menjadi 3, akan menjadi 4. Kenapa J bisa berhenti di 4? Karena otomatis I-nya sudah sama dengan 0. Kenapa? Length-nya itu sama. Okay. Run the program, dan kita lihat. Nah, B-list terbalik, dia sudah descending dari besar ke kecil. Sebelumnya A-list array sort dari kecil ke besar. Oke, demikian kita akan lanjut di tutorial berikutnya. Terima kasih. Salam.